Halo kawan, Mas Benji kembali lagi mengajak sobat-sobat semuanya berjalan-jalan di desa Mas Benji. Kali ini Mas Benji akan mereview kejeniusan tukang perahu penyeberangan di desa Mas Benji. Seperti apa perahunya? Seperti inilah perahunya, dengan perahu dengan panjang 20 meter dan lebar 6 meter. Wow, ini bisa mengangkut truk dengan ban double sampai 5 sekaligus, dengan tarifnya yang seperti sudah bervariasi sampai 25.000 sampai 30.000 untuk truk. Untuk motor penyeberangan cuma 3.000. Nah, kenapa Mas Benji bilang jenius? Karena ya, apalagi kalau bukan menggunakan alat bantu. Jadi mereka menggunakan sedikit kekuatan dan banyak akal untuk penyeberangan ini, sehingga meminimalkan penggunaan otot. Bisa kita lihat di sini mereka menggunakan chain block. Jadi chain block ini untuk menaik dan menurunkan jembatan sebelum naik ke perahu. Ini teknologi yang sudah mirip dengan penyeberangan kapal feri atau jembatan feri yang kita lihat di pelabuhan-pelabuhan. Jadi prinsip kerjanya perahu tambang ini adalah adanya suatu tali yang mengikat ke tambang. Karena disebut tambang karena tali itu terikat ke perahu, dan untuk penggeraknya hanya menggunakan dayung. Jadi searah dengan aliran sungai, maka kapal ini akan bergerak menyeberang. Nah, ini pada saat Mas Benji lakukan review ini musim hujan, lihat sendiri kan, airnya sangat naik. Nah, dibandingkan dengan video saat musim kemarau, itu ketinggian air sangat rendah sehingga jembatan menurun. Saat ini musim banjir hujan, sehingga jembatan itu menaik saat kita memasukin perahu. Nih, ada mobil yang juga ikut menyeberang. Jadi untuk keamanan perahu ini juga ditutup dan ada pelampungnya juga jika memang diperlukan untuk penolongan. Nah, ini sungainya Kali Brantas banjir teman-teman ya. Jadi di musim hujan ini datang sangat awal sekali, di awal-awal September, sehingga membuat sungai debit Kali Brantas ini naik. Nah, kita jalan-jalan. Ini kita dari ujung ke ujung nggak sampai 5 menit kawan. Jadi penyeberangan ini sangat cepat, dengan untuk motor biaya 3.000 rupiah seperti tadi. Ini kalau kita lewat jembatan itu kita ada sekitar 20 kiloan kita harus mutar. Tapi kalau untuk perahu kita bisa potong komas dengan biaya 3.000 rupiah. Bisa dibayangkan kalau satu motor 3.000 rupiah per 5 menit. Kalau setiap penyeberangan ada 10 motor, ada 3 mobil, bisa kita bayangkan teman. Wow, banyak cuan. Jadi untuk mencari cuan nggak harus kita keluarkan banyak otot, tetapi tukang-tukang di sini sangat jenius sekali untuk penyeberangan ini. Gimana mengaturnya supaya tidak banyak mengeluarkan otot. Jadi satu perahu ini cuma ditenagai oleh 3 orang untuk mengatur semuanya. Jadi ada satu yang bertugas untuk menarik tambang, ada satu juga yang bertugas untuk mengarahkan perahu, dan satu lagi tugasnya apa? Iya, apalagi kalau bukan menarik uang. Nah, kita sudah sampai di ujung sebelah Sungai Brantas. Nah, ini tukang perahunya sedang menarikin untuk lebih merapatkan lagi ke jembatan untuk naik ke perahu. Kalau kita lihat itu jembatannya menggunakan chain block. Jadi chain block ini supaya ringannya bekerja untuk mengangkat, itu juga ada penguncinya juga kalau kita lihat. Jadi ketika chain block sudah diangkat, itu posisi jembatan akan dikunci, diganjal dengan besi, sehingga akan lebih aman. Jadi bebannya jembatan tidak tergantung saja kepada chain block itu. Nah, kalau teman-teman nggak tahu apa itu chain block itu yang di pinggir-pinggir itu yang diputar-putar tadi untuk menaikkan atau menurunkan jembatan. Nah, pada
zaman dahulu mereka menggunakan ban atau pelampung itu sangat tidak stabil sekali. Tapi untuk dewasa ini, untuk tambangan sudah modern, mereka menggunakan chain block untuk menaik dan menurunkan, sehingga di waktu kondisi kali berantas surut maupun kondisi kali berantas sedang pasang, pekerjaan akan terasa mudah. Menaik menurunkan jembatan cuma di bawah 1 menit. Nah, kita sudah sampai. Terima kasih kawan-kawan sudah menyaksikan konten Mas Benji. Semoga ini menginspirasi di pulau-pulau lain atau penyeberangan lain bisa seperti ini. Sampai jumpa, bye bye.